Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik bagi kita para kaum santri milenial, santri zaman now. Apa saja yang harus dipersiapkan oleh santri milenial seperti kita agar tetap bisa eksistensi di zaman saat ini? Sejarah telah mencatat peran santri dalam mengabdikan diri bagi umat dan bangsa sejak periode penjajahan hingga periode kemerdekaan saat ini. Santri telah mampu mewarnai berbagai dinamika kemajuan bangsa dengan mahakarya dan berbagai kontribusi aktif di dalamnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, dinamika kehidupan berbangsa kian mengalami perubahan. Salah satunya disebabkan cepatnya arus teknologi. Begitupun dengan fenomena santri saat ini juga tidak terlepas dari pengaruh teknologi tersebut. Pengaruh media dan informasi yang turut mempengaruhi pola pikirnya santri dan tingkah laku santri itu sendiri. Perilaku-perilaku itu bisa diwujudkan dengan cara berpakaian, musik favorit, kisah asmara, tokoh yang diidam-idamkan, sampai pada way of life atau gaya hidup santri mengalami berbagai macam perubahan. Perubahan ini tentu dapat bernilai negatif maupun positif tergantung bagaimana santri dapat menfilter dampak yang dapat terjadi serta keteguhannya untuk tidak meninggalkan identitasnya sebagai santri. Santri hari ini atau istilah kerennya adalah santri zaman now adalah bagian dari generasi milenial yang tentunya tidak terlepas dari karakteristik generasi milenial itu sendiri. Menurut Hasanuddin Ali dalam bukunya yang berjudul Milenial Nusantara, Hasanuddin menerangkan bahwa setidaknya ada 3 karakteristik santri atau karakteristik generasi milenial. Yang pertama adalah confident atau percaya diri. Anak generasi milenial harus percaya diri. Yang kedua kreatif, inovatif. Dia kaya akan ide dan gagasan, kemudian mewujudkannya sebagai sebuah karya. Dan yang ketiga adalah connected atau berpandai bersosial dalam berbagai komunitas. Berbagai komunitas apapun, mereka dapat menyesuaikan diri, mereka dapat bersosial dengan baik, baik dari pendidikan yang rendah sampai pendidikan yang tinggi. Karakteristik ini juga tentunya dimiliki oleh santri zaman sekarang sebagai bagian dari generasi milenial. Di permulaan tahun ini nampaknya ada beberapa perubahan yang menarik untuk diperbincangkan, juga kemudian perlu dipersiapkan. Pada tahun 2018 kita akan menyongsong 20 tahun pasca reformasi Indonesia. Kedua, pada tahun berikutnya yaitu tepatnya pada tahun 2020 kita akan memulai fase di mana Indonesia akan mengalami bonus demografi. Kemudian yang ketiga pada tahun 2030 diprediksi akan menjadi awal masa keemasan Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya, lalu timbul pertanyaan, di manakah posisi santri saat itu? Akankah santri menjadi pelopor kemajuan di Indonesia ataukah hanya menjadi pengekor saja? Akankah santri menjadi pelaku sejarah atau hanya menjadi penikmat sejarah semata? Harapan besarnya adalah santri dapat menjadi pelopor peradaban kemajuan Indonesia selanjutnya. Apa yang harus dilakukan santri dalam mempersiapkan dirinya agar bisa menjadi pelaku sejarah serta pelopor kemajuan peradaban di Indonesia? Setidaknya santri harus mempersiapkan 3 karakter. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual. Pertama, persiapan yang harus dilakukan santri yaitu santri harus memiliki kecerdasan intelektual, alim, belajar sungguh-sungguh di pesantren, dan memiliki daya nalar kritis yang tinggi dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Keilmuannya santri harus mampu menyesuaikan dengan keadaan zaman sekarang agar santri tidak tertinggal, agar santri tidak menjadi penonton semata di zaman sekarang, sehingga tidak lagi dikotomi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semuanya
berhak untuk kita pelajari. Semuanya adalah ilmu Allah. Santri harus bisa menguasai keilmuan-keilmuan yang mampu mengantarkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip sebuah hadis bahwa sesungguhnya kalian berada pada zaman di mana fuqaha atau ahli ilmu banyak, sedangkan sedikit qurra atau ahli baca Quran dan khutbah ahli pidato. Pada saat itu Imam Ghazali mengatakan, pada zaman ini ahli fuqaha atau ahli ilmu itu banyak, namun yang ahli qurra, ahli baca Quran dan ahli khutbah, yang ahli pidato sedikit pada zaman itu. Maka amal pada zaman itu lebih baik daripada ilmu. Dan akan datang kepada manusia zaman di mana sedikit fuqaha sedangkan banyak qurra dan khutbah. Maka ilmu pada zaman ini lebih baik daripada amal. Dan pada saat itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa akan datang suatu masa di mana akan sedikit fuqaha, sedikit orang alim, namun banyak qurra, banyak ahli pembaca, ahli baca Al-Quran, banyak khutbah, banyak ahli pidato. Boleh jadi di era sekarang ini sudah memasuki zaman itu. Memang menjadi suatu keniscayaan bahwa ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dan tentunya harus pula diimbangi dengan amal perbuatan. Maka yang pertama, santri harus memiliki kecerdasan intelektual, harus alim. Dan yang kedua, yang harus disiapkan santri milenial saat ini adalah skill entrepreneur. Kedua, persiapan yang harus santri lakukan yaitu memiliki skill entrepreneur yang mumpuni dan terampil dalam melihat peluang bisnis. Potensi pasar Indonesia yang sangat besar diiringi laju pertumbuhan ekonomi yang pesat serta menjamurnya startup bisnis dari kalangan pemuda harusnya direspon juga dengan sigap oleh kalangan santri. Jadi ketika pemuda saat ini, pemuda milenial sedang merintis startup bisnis karya-karyanya yang inovatif, santri jangan melihat saja. Santri harus sigap merespon ini. Mereka juga tidak kalah saing dalam membuat atau mempersiapkan diri menjadi skill entrepreneur. Santri zaman sekarang tidak cukup hanya berbekal ilmu pengetahuan saja, tetapi harus sukses dalam bisnis. Rasulullah telah memberikan contoh langsung untuk kita teladani, di mana beliau merupakan sosok pembisnis yang sukses. Kesungguhannya dalam berdagang mengantarkan Rasul mencapai kondisi yang mandiri secara finansial di usia muda. Di usia muda, Rasul mandiri secara finansial, kuat finansial. Contoh keteladanan inilah yang harus dicontoh oleh santri sehari ini, bahwa mandiri secara finansial harus dirintis dan diperjuangkan dari sejak muda. Maka sudah sepatutnya santri tidak hanya belajar membaca kitab kemudian menghukuminya saja. Lebih dari itu, santri harus bisa mengaktualisasikannya. Harapan besar lainnya juga santri bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan yang ketiga, persiapan karakteristik santri yang ketiga adalah berprinsip, berkarakter santri. Persiapan yang harus dilakukan santri yaitu bahwa santri harus bisa berdiri di atas keteguhan dan keistiqomahan memegang prinsip karakter santri. Maraknya kenakalan remaja, kasus kriminal, dan merosotnya moral para pelajar di Indonesia yang diakibatkan kurang pendidikan berbasis karakter sudah seharusnya tidak dialami oleh santri. Karena sejatinya pesantren sebagai tempat pembelajaran bagi santri telah menerapkan pendidikan berbasis karakter. Dan menurut penelitian, pesantren adalah satu-satunya tempat yang paling berhasil dalam mencetak karakter santri. Maka pesantren melahirkan santri yang beretika luhur, berakhlak mulia dan berintegritas. Selanjutnya tinggal bagaimana santri setelah lulus dapat bisa mengistiqomahkan karakter kesantriannya tersebut di tengah godaan perang budaya ke barat-baratan dan ketimur-ketimuran di kalangan pemuda Indonesia. Poin yang harus kita catat dari apa yang harus kita persiapkan sebagai santri milenial. Yang pertama, alim.
pinter, sungguh-sungguh dalam belajar di pesantren, memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki skill entrepreneur atau berbisnis, berdagang, merintis sejak muda, karena kesuksesan itu dirintis dan diperjuangkan sejak muda. Pandai membaca peluang yang ada, dikaryakan menjadi karya yang memiliki daya jual dan daya saing di tengah-tengah masyarakat, agar eksistensi santri itu tidak tertinggal. Santri agar tidak dipandang sebelah mata yang bisanya hanya mengaji saja. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan prinsip santri, berkarakter santri, bergaya kehidupan santri, mencintai para ahli ilmi pewaris Nabi. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Semoga materi yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.